Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para siswa-siswi baru MTS NU Gunung Pandak Gandemangan, sebelum kita membahas terkait materi, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti acara matsama yang diadakan oleh MTS NU Gunung Pandak Gandemangan dengan keadaan yang sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah yang telah mengantarkan kita pada zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, yaitu zaman ad-dinul Islam. Para siswa-siswi baru MTS Gunung Pandak Gandemangan, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Imron. Saya di MTS NU Gunung Pandak mengajar bahasa Inggris ya. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi ketika KBM ya. Tapi untuk kali ini kita akan membahas materi pendidikan karakter, yang mana yang akan kita bahas tentang kesetaraan dan anti diskriminasi. Tapi sebelum kita ke kesetaraan dan anti diskriminasi, kita akan membahas sedikit tentang pendidikan karakter. Nah, ini pendidikan karakter, kita bahas satu persatu. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif bisa mengembangkan potensi dalam dirinya. Nah, ini istilah atau arti dari pendidikan. Lalu karakter. Karakter di sini hampir sama dengan watak ya, sama dengan watak. Setiap manusia memiliki karakter dan watak yang berbeda-beda. Artinya dari karakter ini adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu, yaitu untuk hidup bekerja sama di lingkup keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jadi untuk pendidikan karakter ya, dari pendidikan dan karakter digabungkan menjadi satu. Di sini adalah usaha sadar ya, usaha sadar dan terencana dalam menanamkan nilai-nilai sehingga terinternalisasi atau masuk dalam diri kita, bisa menjadikan motivasi dalam diri kita agar berperilaku yang lebih baik. Ini arti dari pendidikan karakter. Nah, di sini, di materi ini, kita juga akan membahas pentingnya materi kesetaraan dan anti diskriminasi dalam matsama. Jadi diharapkan nanti ketika kalian sudah mengikuti materi ini, lalu kalian masuk di MTS, kalian membawa dua sikap ini ya. Yaitu yang pertama adalah memiliki sikap menghormati, memiliki sikap saling menghormati. Dan yang kedua, memiliki sikap saling menghargai. Dua sikap ini wajib kalian miliki, yang mana agar menciptakan suasana belajar yang nyaman. Ya, jika kalian memiliki suasana belajar yang nyaman, kalian akan bisa lebih mengembangkan potensi dalam diri kalian, agar kalian bisa lebih berprestasi. Nah, di situ ya. Itu terkait pendidikan karakter dan pentingnya materi kali ini. Lalu kita masuk di materi kesetaraan. Kesetaraan itu apa? Mungkin beberapa dari kalian itu asing untuk istilah ini ya. Kesetaraan itu adalah suatu sikap untuk mengakui adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban sebagai sesama manusia. Ya, Tuhan sendiri itu tidak
membeda-bedakan manusia satu dengan manusia yang lain ya. Satunya kaya, satunya miskin. Itu Tuhan tidak tidak membedakan terkait itu. Semuanya sama. Kecuali yang dibedakan adalah tingkat ketakwaannya. Nah, di situ ya. Lalu dalam berkehidupan kita itu kan berdampingan antara laki-laki dan perempuan setiap harinya. Nah, tumbuh sebagai laki-laki dan perempuan itu dipengaruhi oleh dua ciri. Ya, dua ciri. Itu ciri yang pertama adalah ciri biologis, yang kedua adalah ciri sosial. Ciri biologis di sini adalah ciri yang telah dibawa sejak lahir. Jadi sejak lahir kita telah membawa ciri biologis yang ditandai dengan perbedaan organ tubuh antara laki-laki dan perempuan. Terus yang kedua adalah ciri sosial. Ciri sosial di sini adalah peran yang diberikan oleh lingkungan kepada laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh seperti ini. Kita ketahui bahwa merawat anak, membersihkan rumah atau mencuci ya, itu lebih condong dilakukan oleh perempuan. Itulah peran yang diberikan oleh lingkungan pada perempuan. Jadi mencuci, memasak, membersihkan rumah itu dilakukan oleh perempuan. Laki-laki tugasnya mencari nafkah. Itulah yang peran yang diberikan oleh lingkungan. Akan tetapi di sini ya, pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan tersebut juga bisa dilakukan oleh laki-laki. Ya, memasak, lalu membersihkan rumah, merawat anak. Laki-laki juga bisa melakukan pekerjaan tersebut. Nah, yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, yang dilakukan oleh perempuan ya, yang dilakukan oleh perempuan lalu tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, itu hanya 3, yaitu hamil, melahirkan, dan menyusui. Nah, itu yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Tapi sebaliknya perempuan itu bisa melakukan semua pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Jadi kalian mungkin tahu yang biasanya mengangkat batu, membuat bangunan, itu ada yang dilakukan oleh perempuan. Itu ada. Jadi perempuan itu kalau menurut saya itu kuat ya. Menurut saya itu perempuan itu kuat daripada laki-laki yang mana semua pekerjaan itu bisa mereka lakukan. Kalau laki-laki, semua juga bisa melakukan yang dikerjakan oleh perempuan, tapi yaitu tadi 3 yang tidak bisa dilakukan, yaitu hamil, melahirkan, dan menyusui. Nah, jadi dari sini kita ketahui bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama dan bisa saling bekerja sama dalam berkehidupan sehari-hari. Itulah makna dari kesetaraan. Lalu kesetaraan yang ada di madrasah. Kesetaraan yang ada di sekolah atau di madrasah sangat bermacam-macam. Yang kita ketahui ya, biasanya kalau OSIS atau ketua kelas ya, ketua OSIS atau ketua kelas itu kebanyakan yang menjadi ketua adalah laki-laki. Tapi sebenarnya tidak melulu laki-laki. Perempuan juga bisa menjadi ketua kelas atau ketua OSIS. Nah, yang kedua, contoh yang kedua yaitu komandan upacara ya. Komandan upacara itu biasanya kan yang dipilih adalah laki-laki. Karena kenapa? Karena suara laki-laki itu lebih lantang dan keras. Akan tetapi perempuan juga bisa ya. Siswi itu juga bisa menjadi komandan upacara. Nah, itu contoh kesetaraan di madrasah. Kita sekarang akan membahas tentang anti diskriminasi sekarang ya. Apa sih diskriminasi itu? Diskriminasi adalah sikap atau perilaku atau tindakan yang tidak adil atau lebih cenderung atau lebih condong pada suka membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Lalu kalau anti diskriminasi, kalau anti diskriminasi itu kebalikan dari diskriminasi. Anti diskriminasi adalah sikap, perilaku, dan tindakan yang adil
yang adil dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Itu kalau anti diskriminasi. Dan di sini secara umum, ini masih secara umum ya, penyebab dari diskriminasi ini adalah jenis kelamin biasanya. Perbedaan jenis kelamin, terus ras warna kulit, lalu keyakinan agama, asal muasal, asal negara, pendapat politik, dan lain-lain. Dari penyebab tersebut, ini fakta yang akan terjadi itu apa? Perbedaan perlakuan. Yang kedua dikucilkan lalu diabaikan. Yang mana nanti hasilnya itu ya ketidakadilan karena diskriminasi tersebut. Nah, lalu salah satu bentuk diskriminasi yang biasanya kita dengar adalah bullying. Ya. Diskriminasi di sini yang biasanya kita dengar adalah bullying atau perundungan dalam istilah bahasa Indonesia. Akan tetapi kita jarang mendengar ya istilah perundungan. Yang lebih kita kenal adalah bully atau bullying. Nah, bullying itu adalah istilah dalam bahasa Inggris ya, diingat-ingat. Bullying itu istilah dalam bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Indonesianya adalah perundungan. Perundungan atau bullying itu adalah sebuah perilaku atau kata-kata yang menimbulkan rasa khawatir atau celaka yang dilakukan oleh sekelompok atau individu kepada sekelompok ke individu yang lain. Nah, di sini terdapat dua jenis bullying. Ada dua jenis bullying. Kalau kita biasanya yang kita ketahui adalah bullying ya kan. Tapi sebenarnya bullying di sini bermacam-macam. Di sini ada dua ya. Direct bullying. Yang pertama direct bullying dan yang kedua adalah indirect bullying. Nah, bullying ini bisa terjadi di mana saja ya. Pastinya bullying ini tentang seseorang yang mengintimidasi ya, yang mempraktekkan kuasa atau mengendalikan seseorang ya, agar korban tersebut merasa celaka atau merasa takut dan malu, yang akhirnya bisa mengakibatkan depresi atau yang lebih parah nanti bisa terjadi bunuh diri. Itu bahayanya bullying. Jadi bullying di sini itu jangan dianggap sepele karena sudah ada undang-undangnya di negara kita ya. Di sini dalam perundungan atau direct bullying ya. Direct bullying ini biasanya dilakukan secara fisik. Ya, secara fisik atau secara langsung, namanya direct bullying, adalah perundungan langsung. Yang mana melalui fisik, seperti ya contohnya seperti memukul, mendorong atau bentuk perilaku yang lain, sehingga korbannya biasanya mengalami luka-luka seperti itu ya, mengalami luka fisik akibat bullying ini, direct bullying ini atau perundungan langsung. Lalu yang kedua adalah indirect bullying. Indirect bullying itu perundungan tidak langsung, yang mana biasanya dilakukan secara verbal atau mengucapkan sesuatu yang tidak menyenangkan hati, biasanya yang tidak menyenangkan korban, dan juga melalui tindakan mengucilkan korban sehingga korban tidak bisa mendekat atau tidak bisa bersosialisasi dengan sesamanya. Nah, lalu jika ada yang bertanya, Pak, Bu, kalau misalnya rasan-rasan biasanya istilah Jawanya itu rasan-rasan atau gibah, itu termasuk yang mana? Termasuk direct bullying atau indirect bullying? Itu termasuk indirect bullying karena secara tidak langsung atau secara verbal, yang mana nanti kalau misal didengarkan oleh korban itu tidak menyenangkan hatinya atau dia menjadi takut nantinya kalau mau bersosialisasi ya. Jadi dari sini kita jangan sampai dari kalian menjadi siswa-siswi di MTS NU Gunung Panda ketika masuk dalam pembelajaran sekolah
jangan melakukan tindakan bullying karena itu sangat berbahaya ya. Karena kepribadian yang baik tidak akan membeda-bedakan atau menjelek-jelekkan sesamanya. Karena membedakan dan menjelek-jelekkan sesamanya itu artinya juga menjelekkan sang penciptanya. Jadi jangan sampai melakukan tindakan bullying ya. Nah, dari sini kita nanti akan menonton video yang mana yang saya jelaskan tadi itu terkait pembulian, tapi masih belum ke solusi. Nah, dari sini kita akan melihat video yang membahas tentang bagaimana sih untuk mengatasi pembulian atau bullying tersebut. Ya, kita saksikan video berikut ini. Cara menghentikan bullying. Tahukah kamu bahwa bintang-bintang dunia seperti Taylor Swift, Bill Clinton, dan Steven Spielberg, mereka juga pernah mengalami bullying. Bullying menjadi permasalahan di seluruh dunia. Tindakan bullying dapat berdampak pada kepercayaan diri dan kesehatan fisik seseorang. Perilaku bullying terkadang dianggap biasa oleh orang. Bahkan sepertiga dari siswa atau sekitar 13 juta anak mengalami tindakan bullying setiap tahunnya. Lalu, apa yang dapat kamu lakukan jika kamu mengalami bullying? Langkah pertama, jangan menghakimi atau menyalahkan dirimu sendiri, karena ini bukan merupakan salahmu. Banyak alasan seseorang membulimu. Mereka mungkin akan mengatakan kamu idiot, aneh, kutu buku, atau pengecut. Namun, kamu jangan pernah memasukkan omongan mereka ke dalam pikiranmu dan menjadikan apa yang mereka katakan sebagai citra atau gambaran dirimu. Mulai perbaiki pola pikir terhadap dirimu dengan cara buatlah daftar kelebihanmu. Tulislah banyak kehebatan yang ada di dalam diri. Misalnya, mungkin kamu hebat dalam berbahasa Inggris atau kamu hebat dalam memainkan alat musik. Apapun kelebihanmu, tulislah semua dalam daftar tersebut. Semua daftar di sana merupakan citra atau gambaran positif dirimu yang sesungguhnya. Ketika orang mulai menjelek-jelekanmu, maka ingatlah daftar tersebut. Ingatlah bahwa kamu merupakan orang yang sangat hebat. Sikap ini akan membuatmu sangat berharga. Langkah kedua, bangun pertemanan dan persahabatan. Kamu harus menyadari bahwa di dalam lingkunganmu terdapat orang-orang yang sangat baik, menerimamu apa adanya, dan selalu mendukung. Mulai jalinlah hubungan dekat dengan mereka. Kamu dapat mengajak orang-orang yang memiliki kesamaan minat dan lakukan hal yang kamu suka bersama-sama, misalnya bermain musik bersama. Langkah ketiga, abaikan orang-orang yang melakukan bully kepadamu. Terkadang orang yang melakukan bully hanya ingin mengetahui reaksimu ketika mereka membulimu. Ketika kamu tidak menghiraukannya, mereka akan lelah melakukannya dan memilih untuk pergi. Langkah keempat, temukan seseorang yang dapat kamu ajak bicara. Kamu dapat bercerita mengenai hal yang kamu alami kepada orang yang benar-benar bisa kamu percaya. Seperti gurumu, konselor, orang tuamu, atau sahabatmu. Janganlah menyimpan masalahmu sendiri. Berbagilah cerita dengan orang yang tepat. Ayo kita ingat kesimpulannya. Ketika kamu mengalami bullying, kamu dapat melakukan hal ini. Jangan menghakimi atau menyalahkan diri sendiri, karena ini bukan merupakan salahmu. Perbaikilah citra atau gambaran tentang dirimu. Bangun pertemanan dan persahabatan. Abaikan orang-orang yang melakukan bully kepadamu. Dan temukan seseorang yang dapat kamu ajak bicara. Nantikan tips video berikutnya ya. Nah, bagaimana sudah menonton video yang saya berikan tadi? Harapan saya ketika kalian sudah menonton video tersebut, kalian akan saya berikan tes. Dan kalian bisa menjawab tes tersebut sebagaimana kalian telah menyimak, telah
mendengarkan apa yang telah saya sampaikan atau materi yang sudah disampaikan tadi. Ya, sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.